Nah, saya sudah mulai rekamnya. Nah, karena saya mau bahas MA5 dan stokastik, jadi sisi E saya buang. Terus apa namanya? MA20 saya hilangkan, enggak, janganlah, MA20 jangan. MA50 sama MA100. Nah, jadi kita pakai dua MA, MA5 sama MA20 dan stokastik. Nah, di sini momen yang kita bisa ambil itu adalah stokastik dan MA5. Kalau ini saya bahasnya teknikal aja ya. Jadi nanti kita gantian. Nah, ini saya coba amati dari kemarin dan ini saya rasa boleh di-share gitu loh. Maksudnya saya boleh berbagi pada kalian. Nah, ini biasanya lebih tepatnya ke scalper ya. Ataupun yang ya udah jual bungkus. Nah, kalau untuk swing ataupun ini itu bisa dimanfaatkan momennya apa namanya nanti kalau misalkan ada golden cross dari MA5 dan 20. Kita ambil contoh lah dari saham Penrod kemarin kenapa naik tinggi. Kalau kita lihat dari indikatornya, stokastik ini bisa namanya golden cross ya. Saya pakai periode 1533, garis biru motong garis merah ke atas, berarti namanya golden cross. Nah, momen golden cross ini kita bisa manfaatkan jika closing di atas MA5 ya. Yang kita bisa manfaatkan itu. Kalau ada golden cross dari stokastik tapi dia nggak close di atas MA5, nggak bisa masuk. Kita pilih yang closing di atas MA5. Nah, ini kita bisa masuk. Nah, ini bisa kita ambil untuk menu TKP atau apa namanya di saat running ya. Di saat running itu kita bisa ambil. Nah, misalkan kita udah cek banner misalkan harga pertengahan di 286 atau 288 gitu ya. Kita lihat kok udah golden cross, harga masih di atas MA5 gitu. Kita bisa test lot atau mau ambil 10% atau 20% itu terserah kalian ya. Saya di sini tidak mau apa namanya buy berapa itu terserah kalian. Untuk stop loss bisa kalian atur juga. Kita bisa aturnya itu berarti di bawah 2 tick dari MA5-nya boleh ataupun 3 tick di bawah itu. Tapi keseringannya dari historical yang sudah terjadi, jika ada golden cross dari stochastic dan closing harga price-nya itu di atas MA5, itu besoknya akan masih akan ada kasih hype ataupun kelanjutan untuk up-nya gitu ya. Nah, saya ambil contoh yang ini ya. Nanti akan ketemu sendiri, oh kalau saya swing seperti ini, kalau saya scalper seperti ini. Nah, saya contoh dulu dari tanggal 17. Tanggal 17 ini ada golden cross dari stochastic. Closing di atas MA5 ya di sini. Nah, kalau kita ambil pas momennya, mungkin ada yang bisa ngambil di pucuk gitu ya. Tetap optimis, ya masih yakin dan di sini golden cross dan dia sudah ada di apa namanya closing di atas MA5-nya. Dan setelah itu, nah ini sebenarnya sebelum muncul candle yang gede ini kita sudah lihat ada OTW golden cross dari MA-nya. Jadi untuk swing ini untuk swing masuknya juga seperti ini. Jadi kalau saya buy di sini pas ada golden cross dari MA5 260 berarti saya boleh hold. Saya boleh hold sampai ya secukupnya kalian mau TP berapa. Nah, kalau kita misalkan ambil di posisi katakan di 2230 ya, 230 atau 228. Nah, besoknya terbang tinggi. Karena udah ada momen dari sini. Ya ini nggak nggak lihat dari IHSG itu merah atau hijau ya. Jadi setelah saya amati dan historical saya lihat-lihat ya. Jadi kita nggak lihat dari cuma satu saham, jadi kita praktekkan ya semuanya. Kita lihat dari saham-saham yang lain. Terus ini kita lihat dari histori ke belakangnya. Setiap ada golden cross dari stochastic dan closing di atas MA, besoknya ada high yang akan dibuat ya. Walaupun endingnya dia closing merah. Tapi paling tidak high. Ada high entah berapa, mungkin bisa 3%-an ya. 2-3% bisa tercapai. Dari harga yang kita beli. Nah ini dari tanggal 17, besoknya dia naik 25%. Arah ya. Nah ternyata terus naik dan ARB tanggal 19-nya. Tapi tidak ada dead cross dari MA5 dan MA20. Stochastic juga belum dead cross ya. Nah, dead cross-nya di tanggal 21. Nah, kalau ikut momen TP dari golden cross stochastic, ya sudah TP di tanggal 21. Berarti kalau ambil 230, berarti mungkin bisa TP-nya di area 260 kan jadinya. Berarti ada selisih 30 poin. Nah, kalau mengikuti dari MA, berarti kita masih hold. Jadi nunggu dead cross dari MA5 ke 20 baru kita jual misalkan. Ya, berarti kan belum ada momen untuk kita jual walaupun sudah naik tinggi dan di bawah ARB turun lagi dan di sini hampir
di tanggal 3 Februarinya OTW dead cross dari MA5 dan 20. Dan closingnya juga udah di bawah MA5 dan MA20. Cuman di stokastiknya kita lihat sudah mulai mensiut. Ya. Jadi katakanlah ini kenaikan, ini low, ini higher low. Nah ini high. Nah berarti kan momennya dari sini nanti akan tergambar ada low, high, higher low. Di sini adalah higher high. Nah pergerakannya seperti itu. Untuk untuk kembali dari uptrend dari di atas MA5 dan MA20. Nah, kalau kita gabung dengan MA50-nya seperti apa? Nah, ya, dia udah berjalan di atas MA50. Terus yang 100 ya, 100. Nah, ini kan hampir ke ISG tadi ya, pergerakannya. Jadi MA5 sama 20 dan 50 dan 100 sudah mulai ngebuka ke atas ya, mulai ngebuka ke atas. Dan ini mungkin juga akan ada koreksi, itu pasti ya. Kalau koreksi itu pasti. Cuman tak besok koreksi atau kapannya itu, kalau setelah kenaikan pasti ada koreksi. Makanya kalau misalkan kita sudah ambil dan kita yakin dan ini volume juga besar, stokastiknya udah golden cross, closing di MA5 dan besok ada ARB misalkan yang sudah ambil pas di pucuk, ya jangan jangan panik dulu gitu ya, jangan panik dulu. Selagi dia nggak nembus, dia nggak berbalik, ya kita hold dulu gitu ya. Paling tidak nanti memperkecil resiko untuk cut loss-nya misalkan kalau memang harus di cut loss. Ini metodenya. Terus apalagi ini yang BBTR yang kemarin juga naik. Nah ini BBTR. Ini ya dari sini. Oke, kita di belakang ya, kita lihat dari belakang. Jadi tanggal 16 November 2021 terjadi golden cross stokastik pas di area oversold-nya. Ya. Jadi kalau udah ada area oversold gini kan bisa kita buat saya mau TP-nya nanti kalau garis birunya udah menembus angka 80 misalkan di sini. Berarti kan udah secara teknikal overbought gitu ya. Jadi beli. Berarti banyakkan jual misalkan. Nah, ini ada stokastiknya golden cross dan closingnya masih di di bawah MA5. Nah ini ya di bawah MA5. Jadi kita tunggu dulu nih. Cuman kan kita ada acuan, wah dia sudah oversold, berarti besok gimana gitu ya momennya. Besok momennya ternyata closing di atas MA5 dan kita boleh masuk. Kalau di sini mau masuk karena kita lihat dari stokastiknya sudah di bawah, sudah oversold, sudah murah, ya silakan kalau misalkan mau mencicil untuk buy. Di sini juga area setway. MA-nya ngumpul 5 sama 20 ngumpul berdempetan lah, sedangkan harganya bergeraknya cuma di area-area itu. Nah ini yang kadang-kadang saya bilang di grup OTW, setway, OTW, CP ya. Setway, OTW, jackpotnya. Karena jackpot itu menurut saya ya terjadinya setelah ada area setway pergerakan yang mendatar. Nah ini kita lihat sudah golden cross, stokastik. Nah besoknya langsung ARB, terus arah lagi, terus nggak sampai ARB terus ya. Nah momennya kan ada dua ya nanti ketemunya, ada golden cross stokastik pas di area kita waktu buy di esoknya karena MA5 plus harga close di atas MA5, pas ada golden cross dari MA-nya. Jadi pas banget momennya. Nah, memang yang sering terjadi setelah MA close itu, golden cross dari MA, itu kecenderungannya yang saya amati, dia akan koreksi. Entah itu HRB, entah itu hanya koreksi wajar. Ya, itu yang saya amati di situ. Kalau kita lihat ini ada golden cross dari MA5 ke 20, besoknya turun. Ya. Tapi momen yang kita ambil dari sini, kalau pas kita lihat ada stokastik yang golden cross dan MA5-nya berada di bawah harga, jadi kita bisa ambil untuk momen high ya. Kita mendapatkan harga tingginya besoknya. Nah, besok kan tanggal 17 November kita ambil walaupun harga pucuk, berarti kita besok ambil misalkan 1,5 sampai 2% atau sampai 3%. Silakan diatur sendiri. Nah, kalaupun tidak sampai dan kita sudah ambil pucuk dan ternyata HRP, ya kita lihat dulu ininya. Dia closing di bawah MA enggak? Kalau masih selagi di atas MA ya berarti kita tunggulah gitu ya. Kita tunggu karena 1 minggu ada 5 hari ya. Jadi masih ada momen untuk memperkecil resiko jika memang harus diharuskan untuk cut loss. Nah, ini dari MA5 dan 20 setelah golden cross dia mulai melebar meninggalkan MA20-nya ya. Nah, inilah momen-momen yang bisa kita untuk hold ya. Semakin lebar semakin tinggi dia kenaikannya.
Nah, jika sudah mulai berayun ya, sudah ini ada MA5 dan 20-nya udah sangat melebar dan sudah mulai ada berayun. Nah, ini kita mulai pantau lah ya. Dia kecenderungannya nanti akan ada koreksi atau mau dead cross ke bawah. Ya. Atau biasanya juga dia keseringannya juga swing lah ya. Retrace dulu, cari istirahat sejenak dari kenaikan dari higher low-nya, nanti baru akan membentuk higher high. Terus mulai ada candle yang seperti ini, mulai ARB ke bawah dan dead cross. Nah, ini yang penting momennya kita screener sahamnya sudah dapat dan sesuai dengan kita, baru kita masuk. Masalah entry buy-nya di angka berapa dan TP-nya silahkan diatur. Paling nggak ini momen ini yang saya amati lebih ke scalper itu untuk minimal 2% sampai 3% saya optimis dapat. Nah, ini untuk BPTR. Nah, sekarang saya lihat saham-saham yang ini TRIS coba ya. Ini yang kemarin kenaikannya cuma 3-9%. Kita lihat dulu TRIS. Nah, ini ya. Ini ada Golden Cross. Golden Cross dari stokastik harga masih di bawah MA5. Oke, kita tunggu. Yang mau cicil silakan. Karena kita di sini bisa lihat stokastik sudah di bawah 20, udah murah. Terus ada support yang di sini harga low yang tidak ditembus lagi ya, di kisaran 178. Jadi setelah ada Golden Cross stokastik, low-nya atau close-nya tidak melebihi dari harga low support terdekat 178. Silakan kalau memang mau entry buy-nya. Dan MA5 dan MA20 jaraknya sudah sangat lebar. Jadi memang sudah saatnya, potensinya sudah saatnya untuk kembali retrace dari penurunan ke up. Walau entah ini sejenak ataupun akan membalikan arah. Paling tidak kebalikan dari yang tadi ya. Kalau MA5, MA20 melebar ke atas dan MA5 di atas MA20 berarti kan uptrend dan pergerakan naik. Nah, kalau MA5 di bawah MA20 berarti pergerakan downtrend. Semakin melebar, kita bisa watchlist saham tersebut. Akan ada momen-momen sendiri yang dia harus retrace pembalikan arah, entah itu lanjut naik atau tidak, tapi paling tidak ada momen itu ya, ada momen pembalikan arahnya. Stokastik dia Golden Cross dan close masih di bawah MA5, kita tunggu misalkan. Yang sudah cicil silakan ya. Yang sudah cicil misalkan oke lah, ini kayak momennya bagus, oke saya cicil dulu. Misalkan 10%. Oke, masuk. Nah, besoknya wah, ini Golden Cross stokastiknya sudah pas. Terus dia sudah closing di atas MA5, berarti saya tambahin. Nah, sedangkan MA5-nya dan MA20 dari lebar menjadi mulai mencet ke atas, berarti kan ada OTW ya, terus ya. OTW untuk Golden Cross. Pergerakannya ya, kita lihat dari sini sideways masih. Terus kita hold dan ada gelombang-gelombang koreksi ini gitu ya. Nah, ini keputusannya di kalian udah TP atau belum. Yang scalper pasti udah TP dan berulang-ulang gitu ya. Oh, saham ini masih bagus, hari ini saya dapat scalper, besok saya masuk lagi, scalper lagi, itu bisa. Kalau mau di hold, ya di hold. Dan sampai ada momen pas ada Golden Cross dari MA5 dan 20. Stokastiknya udah makin ke atas. Nah, berarti ini ada kecenderungannya akan ada potensi up lagi ya. Ada kenaikan lagi ataupun membentuk high. Membentuk high ya, kayak ini ya. Nah, ini Golden Cross MA, dia ARB tapi ada high. Harga tertinggi dari close kemarinnya. Nah, itu momen juga ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari support dan resisten, nah, contoh dari saham TRIS, di sini anggaplah kita buat sebagai area resisten under dari support sebelumnya ya. Ini support dijebol berarti menjadi resisten, dan ini pas di resistennya. Jadi dia kemarin tidak mampu untuk melebihi kenaikan, bisa jadi si buyer menahan karena ada resisten yang under support sebelumnya. Dan volumenya makin besar ya, lebih besar daripada kemarin. Dan ini kalau kita lihat dari Golden Cross stokastik pertama, akumulasi itu terjadi ya. Walaupun sedikit-sedikit, volumenya sedikit-sedikit, ini akumulasi terjadi. Nah, yang nanti akan terjadi itu adalah seperti ini ya, kecil langsung boom. Tiba-tiba langsung volumenya meledak. Nah, setway itu jackpot. Nah, ini bisa saja terjadi untuk besok. Nah, kalau kita mau ambil resisten terdekat harga high-nya ataupun harga high tertinggi
sebelumnya paling dekat adalah di area 232. Berarti kita pasang, kita bisa buat target 230, 228 sampai 231. 232 ya, 228 sampai 232. Nah, biasanya di sini untuk TP kita jangan terlalu berharap lebih deh gitu. Kalau misalkan udah mendekati, paling tidak mendekati resisten udah oke gitu. Karena kadang-kadang juga ini resistennya tinggal dikit lagi, 2 tick lagi lah, gini lah gitu ya. Nggak sampai gitu ya, nggak nyampe. Apalagi orderan kita telat. Kita udah tahu resistennya di sini 230, tapi kita pasang TP-nya jam 11. Karena ada orang yang order sell-nya TP-nya di jam 8, mulai jam 8 udah masuk, jam 9. Nah, berarti kan kita kalah. Harga sama, waktu yang kalah. Jadi ya pantas kalau di grup ya, kok saya nggak kesentuh gitu ya, nggak kejual padahal harganya kesentuh. Ya antrian kita telat gitu. Karena ada time prioritas dan price prioritas. Orang yang menjual lebih tinggi, berarti kan dia lebih didulukan. Orang yang menjual lebih rendah lebih didulukan daripada orang yang menjual lebih tinggi. Dan orang yang beli lebih tinggi akan didulukan daripada orang yang membeli lebih rendah. Dan harga sama, pasti orang yang lebih dulu entry. Orang yang mengantri duluan, orang yang diprioritaskan. Nah, sifatnya di situ ya. Price priority dan time priority. Oke, sama apa lagi? Ini dari sini nanti bisa diubuk-ubuk sendiri ya, bisa diotak-atik sendiri. Saya coba lihat lagi dari saham yang kenaikannya cukup rendah. Ini dari screener saya itu paling rendah, ini kenaikannya 2,5% ya. BSSI. Coba BSSI ya. Closingnya ya. Nah, ini BSSI. Golden Cross Stochastic di sini sama ya sifatnya ya. Ini kita lihat semua saham ya. Ini kita lihat dari saham-saham yang lain terus terjadi seperti ini. Golden Cross Stochastic Stochasticnya sendiri tidak harus di oversold-nya ya, atau di area 20. Kalau nemu di area 20 ya berarti ya bagus. Bagusnya kan udah jenuh jual nih, berarti rekomendasinya banyak beli gitu kan. Secara teknikal buyer lebih menguasai daripada sellernya. Karena memang secara teknikalnya stochastic berbicara dia sudah jenuh jual dan banyak beli. Jadi sudah murah lah secara teknikal. Nah, untuk momennya sendiri tidak harus ada stochastic di bawah seperti ini. Kalau memang ada golden cross dari stochastic dan dia closing di bawah harga di bawah di atas MA5, ya mau masuk gitu. Ada momen masuk di situ. Nah, paling tidak saran ambillah setengah gitu ya. Setengah dari stochastic. Stochastic kan adalah 80 dan 20. Jadi kita ambil di area 40 sampai area 60. Kalau 60 ke bawah lah berarti ya. Kalau misalkan ada momen itu ambil dari 60 sampai 20. Kalau ada golden cross di atas, ya kalau memang pas momennya ya boleh-boleh aja gitu, boleh sah-sah aja untuk masuk lagi. Tapi kan lebih risk ya. Jadi wah ini sudah jenuh jual gitu ya. Jadi secara teknikalnya udah mahal. Walaupun di sini nih contoh PSI tanggal 17 November dia golden cross-nya di area stochastic 80. Jadi secara teknikal udah mahal juga gitu. Jadi memang ada kenaikan, masih tetap ada kenaikan. Ada 3 hari nih malah ya kenaikannya. Tapi kan kadang-kadang ya lebih safety lah ya. Kalau yakin masuk. Kalau misalkan ragu takut kena prank, ya udah cari saham yang lain gitu ya. Mending cari di area 60 sampai 20. Bahkan kalau ada di bawah 20. Jadi itu biasanya dipakai untuk swing. Nah, ya untuk swing udah dapat juga ya caranya dari metode ini bisa scalper dan swing. Kalau saya ulangi untuk scalper, momennya adalah golden cross stochastic, terus harga bergerak di atas MA5 masuk dan besok jual minimal 2% boleh ya. Paling kecil 1,5 sampai 3%. Tunggu di situ sampai laku ya. Sampai laku. Terus untuk swing. Nah, kalau swing momennya sama. Ambil di momen golden cross stochastic dan harga closing di atas MA5 dan ada momen golden cross dari MA memberikan informasi kenaikan akan berlanjut untuk running lebih tinggi lagi. Nah, semakin lebar jarak MA5 dan 20, semakin potensi saham itu akan naik lebih tinggi lagi. Ya, silakan dicatat kalau dirasa penting. Saya kasih satu saham lagi contohnya.
biar valid. Jadi ini saya nggak siapin ya, saya langsung cari saham yang kenaikannya tinggi apa aja gitu ya. Nanti kalau ada request habis ini saya buka. Contohnya MDKI. Nah, ini contoh dari MDKI. Semua saham bisa kita gunain dengan metode ini. Ini tidak melihat dari pergerakan ISG mau merah mau hijau. Ya, saya ulangi lagi, ini tidak melihat dari pergerakan dari ISG. ISG untuk saham gorengan biasanya dia hanya gejolak ketahan lah untuk kenaikannya. Rekan-rekan pasti paham. Kalau udah bicara ISG naik merah, saham yang udah naik tinggi, ya memang masih ada yang arah, tapi ada yang sudah naik di bawah turun. Di bawah turunnya ya tetap hijau sih, cuman lebih ditahan lah ya. Jadi lebih dibayangin oleh pergerakan ISG. Nah, contoh dari saham MDKI kemarin itu kenaikannya 6,9%, 7% ya. Stokastik terjadi mulai dari tanggal 21 Januari. 24 Januari Golden Cross Stokastik. Kita lihat harga bergerak di bawah MA, MA5-nya dan MA20 sudah ada kejenuhan untuk retrace atau pembalikan arah. Terus stokastik bertahan sampai ada nemu candle yang harganya closing di atas MA5. Nah ini kan ini ada gejolak ya. Ini ada dari 3 candle ini ada gejolak. Saya perbesar. Nah, gejolaknya apa? Nah, dia kalau scalper dan swing nanti ada kepanikan sendiri. Kita lihat dari sini, udah dapat saham MDKI pertama, dia Golden Cross Stochastic, tapi dia belum masuk kriteria karena memang dia belum closing di atas MA5, harga belum bergerak di atas MA5. Saya tunggu berapa hari, pas di tanggal 20, dari tanggal 24, 1, 2, 3, 4 hari. Setelah itu muncul candle yang harganya sudah menembus MA5. Kita masuk nih, harga tinggi. Misalkan 220, 202 di high-nya. Nah, untuk scalper, besok dia ada cuan di 204 ya. Berarti 204 2 poin ya. 2 poin dibagi 204 itu ketemu berapa persen ya? Coba saya dulu. Bagi 202 1%. 1% kurang 0,1. Oke. Nah, ini kalau untuk scalper pasti ada paniknya. Kepanikan apalagi untuk swing. Nah, ternyata besoknya dibanting. Dan closing di MA5. Di bawah MA5. Nah, ini kalau sudah cut loss, berarti cut loss-nya di bawah MA5 tadi bergerak untuk cut loss-nya. Berarti di kisaran 200 lah. Berarti kan 2 poin juga ya. Bahkan paling rendahnya di 200 ya. 2 poin juga. Kita ada cut loss. Dan besoknya kalau masih yang swing, kepanikannya kayak gini, kok balik arah ternyata gitu ya. Tapi kita lihat dari sini juga ada volume lebih kecil ya. Volumenya untuk pembalikan arah ini lebih kecil dari volume sebelumnya. Jadi volume naiknya itu lebih besar daripada volume penurunan. Nah, ini biasanya gejolak dari ISG. Terjadinya gejolak dari ISG. Kalau nggak salah memang 2 Februari kemarin ISG merah kan ya. Jadi ini gejolaknya. Yang seharusnya dia mengangkat naik karena ISG merah, jadi kepanikan terjadi di pasar dan mengakibatkan penahanan dari kenaikan. Jadi kenaikannya ditahan dulu gitu ya. Dan esoknya merah juga nih, open di atas, open gap atas, langsung closing di atas MA5 tapi posisinya turun. Tapi kalau dilihat dari sebelumnya naik ya, di sini hari itu turun. Dan besok pas langsung naik di 6,9%, 7% kenaikan. Jackpot terjadi dari area set B ya. Ini set B ya. Ini saya katakan aja lah. Kita ambil aja di sini nggak apa-apa ya. Nah, oke, sampai sini lah ya. Nah, jadi kalau nemu semua saham SHW bisa terus dipantau. Ya, silakan pakai metode ini, nanti akan ketemu sendiri jackpotnya. Kalau kita lihat ini memang turun ya, turun dalam lah ya, ini saham MDKI. Dari 226 sampai 2 terendahnya adalah di 198. Oke. Nah, ini ada cenderungannya besok ada koreksi, tapi ada momen high ya yang dibentuk. Dari 2116 mungkin di 220 itu masih tercapai. Ya. Nah, besok kita lihat lah MDKI berapa.
Oke, saya nggak lihat ini berapa orang. Wah, lumayan banyak ya. Oke, saya buka dulu. Siapa yang mau bertanya dulu? Nanti kita gantian metodenya. Ini santai kok. Ayo silakan yang mau tanya dulu. Silakan dibuka mic-nya. Mas Iro, selamat malam Mas Iro. Malam Pak Denny. Ya, selamat malam semuanya. Mas Iro, biasanya sideway itu menurut pengamatan Mas Iro berapa lama sih? Itu aja pertanyaan Mas. Oke, setway-nya berapa lama? Nah itu ya, waktu itu yang susah saya untuk menjawabnya. Misalnya ya apa namanya? Karena pergerakan setway sendiri itu ya itu dia seperti kalau memang ada buyer besar yang akan masuk dan mulai menggoreng saham ini kan gantian di sini ya. Saham-saham yang kecil ini kan gantian. Lebih keseringannya gantian. Ada yang setway panjang, ada yang ini gitu ya. Tapi paling tidak kita akan mendapatnya coba saya gabung dulu dari MAS 50 ada nggak nih? Sebentar terus. Jadi untuk saham ini nggak dapat. Untuk saham DKI dia nggak dapat. Untuk karya ini ya, karena dia pergerakannya cuma 2 tik, 3 tik gitu doang ya. Coba saya lihat di saham Soci misalkan. Dia setway nggak awalnya. Nah ini ya. Kita lihat dari sini aja, dia setway-nya stokastik di bawah udah. Stokastik di bawah. Nah ini yang biasanya yang berapa lamanya ini yang menjadi apa namanya misteri sendiri buat kita ya. Paling tidak kita sudah tahu nih, udah dapat saham momennya seperti ini. Kalau memang ada apa namanya perpotongan dari dead cross dari MA5 dan 20, semakin melebar, penurunan semakin tajam. Ya, setelah ada golden cross, MA apa namanya garis merah memotong garis biru ke bawah, dan ini juga memotong garis dari MA50-nya, pergerakan 50 hari dipotong ke bawah dan turun dalam. Nah ini pergerakan kan downtrend. Sudah bisa dibilang strong downtrend lah, karena dari 50 hari dia bergerak di bawahnya. Di momen yang kita bisa ambil area safety nanti mulai akan terjadi ya setelah ada MA5 dan 20 jaraknya itu udah sangat besar. Ya udah paling besar lah ya. Ada momen retrace di situ. Ini momen pembalikan arah MA5 di bawah MA20 dan semakin besar dan harga low terdekatnya di sini dari pergerakan MA sendiri itu ada di contohnya 181 untuk Sochi ya. Nah, kita deret ke belakang. Kita deret ke belakang, ternyata memang ada support yang terdekatnya yang lalu ya. Ini ada di sini ya. Ini di 181, bahkan ini ada di 178. Jadi kita sudah tahu, sudah dapat saham ini supportnya sudah pas gitu ya. Jadi di area itu supportnya sudah pas. Momennya kita amati berapa lamanya, kita lihat dari MA-nya. MA-nya itu mulai menyempit ke atas nggak? Mulai arah ke atas MA20 nggak gitu ya. Nah, jadi semakin mendekati ya berarti ada momen akan terjadinya reversal ataupun jackpotnya ini ya. Nah, jadi kalau misalkan masih di sini kan, oh ini masih lebar, berarti masih lama, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, tergantung dari si bayarnya kapan mau ngangkatnya gitu. Gitu aja itu sih Pak paling saya bisa jawabnya karena ini misteri sendiri buat kita. Karena kalau setway itu ada yang lama, ada yang enggak gitu ya. Tapi kita bisa lihat dari sini. Nah, contoh juga ini ya, yang dari sini ini melebar. Ini sudah melebar setway tapi ternyata langsung di bawah turun lagi. Nah, ini juga setway lagi. Nah, semakin memperkecil dan jackpot terjadi di sini ya. Nah, ini ya ada seminggu, ada 2 minggu. Paling itu yang bisa saya jawab, Pak. Karena kalau saya misterinya agak iya. Nah. Siap Mas Hero, terima kasih. Jadi kuncinya sih GC-nya MA5 sama MA20 harga di atas MA closingnya dan stokastiknya GC juga gitu ya. Iya, betul. Oke, silakan yang lain. Oke, mungkin kalau nggak ada yang tanya, saya langsung tunjuk ya. Mungkin bisa dimulai dari Pak Denny ya. Silakan Pak, kalau udah bertanya duluan, saya persilakan. Metodenya Bapak yang digunakan seperti apa? Mungkin bisa boleh bantu sharing. Baik Mas Irul. Kalau saya masih campur-campur Mas Irul. Kalau saya selama ini masih pakai yang ya open low di opening, kemudian saya ngamati metodenya dari cuan sahamologi juga yang
enternya di MA50 ya, MA50 di atas MA200. Nanti mungkin Mas Iro bisa bisa bantu bukain contoh sahamnya lah. Seperti contohnya Bank Bukopin. Coba Mas Iro tolong bukain Bank Bukopin. Oke, ini saya yang buka aja ya. Oke. Iya, iya. BPKP Iya. indikatornya dulu saya biar ini. Iya, MA50, MA200. Oke, yang 20 ini saya rubah dulu. 10 dan 200. Oke, 200. Oke, berarti yang MA5 saya buang. Nah, gini ya. Iya. Stokastik dipakai? Enggak, saya nggak pakai, cuman 2 itu aja sih. Apa namanya? Saya perlebar gini. Oke, silakan ya. Pak. Berarti SMA ya? Itu MA apa SMA? MA. Pakai SMA ya? SMA. Oke, pakai SMA. Berarti ini saya ini dulu. Saya buat seperti punya saya dulu. Sorry, ini ada 50. Saya buka baru aja. Saya buka baru. Ntar ya rekan-rekan yang lain kita tukar pikiran. SMA. Simple Moving Bridge. Kalau dari MA5 nggak bisa aja tuh, moving average juga nggak apa-apa Mas Hero, moving average aja. Nah, yang atas. Oke. Ya. 2 ya? Ya, 50 sama 200. 50. Stylenya saya buat perbesar biar jelas. Oke, silakan. Ya, baik. Saya sih ngikutin yang dari metodenya si Cuanmologi itu, saya liatin aja sih mana yang pas-pasnya lah. Jadi kalau saya amatin, dari pengamatan saya itu setiap saham yang dia berjalan di atas MA50 itu kelihatannya naik gitu kan. Nah, ini yang saya lagi amati dan saya coba-coba sih ya, walaupun tes lot aja, tapi kemungkinan win rate-nya itu di atas 80% kalau saya lihat. Oke. Dan dia itu stick dengan cut loss. Pokoknya kalau lewat dari MA50 dia cut loss. Itunya nggak ada tahan-tahan untuk di hold, pokoknya cut loss saja intinya Mas. Gitu aja sih Mas. Kalau sedikit yang saya tangkap di sini berarti kalau win rate-nya 80%, berarti open buy di saat harga di atas MA50 dan target di MA200. Sebenarnya enggak sih, targetnya itu ngelihat sesuai target yang kita mau. Sebenarnya sahamnya itu kalau dia sih strike-nya di saham selalu di atas MA200. Kalau saya sih ini ngeliatin dari kemarin si Bank Bukopin ini ngelihatnya bakalan naik gitu kan, ngelihat dari MA50 udah lewat dikit-dikit, cuman 278, 280, 278, 280. Kemungkinan chance-nya kalau ngelihat ke belakang itu posisi bakal naiknya kelihatan dari historinya lah Mas. Oke. Jadi momen entry-nya nanti di saat harga di atas MA50 kan gitu ya? Iya. 2 tick atau 1 tick atau 2 tick lah. Di atas itu dan langsung cut loss di saat closing di bawah MA50. Iya. Oke. Jadi ini kalau memang berpotensi dan closingnya misalkan di hari tanggal 3 ya. Tanggal 3 ini closing di atas MA50. Kita udah masuk lah katakan di harga closing 284 dan besok turun di closing di bawah closingnya di 278. Kita sudah cut loss. Nah, kalau misalkan di tanggal 4-nya itu masih bergerak di atas MA50, berarti kan kita hold. Iya. Nah, berarti kan dari sini metodenya yang kita pakai adalah entah itu swing atau agak sedikit long term ya, agak sedikit panjang waktunya ke depan. Betul. Yang penting pergerakannya tidak di bawah garis MA50 kan gitu aja ya simpelnya. Betul. Gitu aja simpelnya Mas. Nah, ini salah satu metode yang bagus juga gitu ya. Metodenya ya udah kalau saya beli di entah di harga berapapun misalkan, yang penting harga itu masih terjaga di atas MA50, berarti saya hold. Nah, nanti untuk TP-nya ya silakan
mungkin bisa dilihat dari resisten terdekatnya, ataupun ini ada contoh ada gapnya, ini gapnya di berapa 340, terus ada juga di 400. Nah ini bisa jadi area target, silakan. Tapi metodenya ini cukup bagus ya, metodenya bagus juga sih untuk kita pakai. Cuman kelemahannya, kan pasti setiap metode juga ada kelemahannya. Itu tadi kita sudah ambil setelah harga di atas EMA 50 dan besoknya ternyata crossing di bawah EMA 50 dan kita sudah cut loss. Berarti kita tetap jaga saham ini dan kita lihat besoknya masih bergeraknya di bawahnya atau tiba-tiba naik lagi. Karena kalau kita lihat dari pergerakan sebelumnya, dia memang sudah naik tinggi ya. Dia sudah naik tinggi. Saya coba lihat dulu dari dia area dari doji inilah ya. Ini kan kalau nggak salah ini namanya apa ya? Ini engulfing ya kalau nggak salah ya. Engulfing ada ini doji dan ini akan naik di atas closing candle 2 hari sebelumnya. Dia udah ngasih win rate itu 25% dari kenaikan 27 Januari sampai tanggal 3 Februari. Nah, wajar kalau memang dia harus koreksi. Ya, sangat wajar kalau dia memang koreksi karena dia naik 25%. Selama 1 2 3 4 5 hari. 1 minggu sudah ngasih 25%. Jadi sangat wajar kalau dia ada koreksi. Berarti ini kita bisa ambil momennya nanti koreksinya terbatasnya di mana. Kalau misalkan dia besok masih koreksi lagi dan ada pantulan untuk menembus EMA 50 baru kita masuk lagi. Itu tambahan saya. Oke. Saham yang lain minimal 2 Pak. Ayo. Jadi nanti gantian. Ini silakan rekan-rekan dicatat kalau misalkan informasi ini penting buat kalian gitu ya, bermanfaat lah paling tidak. Satu saham lagi Pak. Ada satu saham lagi. Coba SLIS. SLIS. Nah ini SLIS. Nah, bagus, lebih bagus nih daripada BPKP kayaknya ya. Oke. Sama ya metodenya yang dipakai. Ya, saya lemot ya. Lagi buka chat juga Pak? Enggak Pak, enggak. Saya ngelihat aja. Momennya sama yang dipakai oleh Pak Denny, itu pergerakan di atas EMA 50 dan terus di atas EMA 50 dan kita hold ya. Iya. Berarti identiknya dari saham-saham yang metode EMA 50 dan EMA 200, kita memang cari saham yang memang sudah terjun dalam. Kan gitu Pak ya? Betul. Karena kalau EMA 50 dan EMA 200 harganya di bawah garis 2 garis itu sudah sangat strong downtrend. Udah pasti dalam. Karena ya dalam 50 hari dan 200 hari pergerakannya di bawah itu ya berarti udah terjun dalam. Ya, udah dalam. Nah, momennya kan hampir sama dengan apa yang saya sampaikan tadi, EMA 5 dan EMA 20. Nah, kalau dead cross terjadi EMA 50 dan 200 semakin melebar, penurunan akan semakin tajam. Ya, penurunan akan semakin tajam. Kalau kita lihat flashback ke belakang, perpotongan antara EMA 5 dan EMA 20 pasti ada jackpot yang sudah terjadi. Nah, di sini tanggal 18 Maret 2021 ada jackpot terjadi, itu 19% kenaikan dalam 1 hari. Dan semakin melebar ke atas, semakin tinggi. Nah, ini kan harapannya kalau bisa terus naik dan menembus EMA 200, kan akan kembali lagi sampai harga kurang lebih dia 12.000 ya. 13.000. Mantap. Dari 1.270 ke 13.000. Ayo, jempolnya siapa yang paling kuat nahan. Oke, ini 2 saham yang sudah disampaikan. Sekarang gantian, silakan. Terima kasih Pak Denny, Pak Yoga. Sama-sama Pak Irul. Oke, sekarang Mas Randy, yuk. Silakan buka mic-nya. Kedengaran nggak Mas suara saya? Oke, kedengaran kok. Mungkin agak sedikit dideketin mic-nya. Mau share screen, silakan kalau mau share screen. Boleh share screen? Silakan. Kan bisa langsung share screen. Nah, ini saya kalau screening saham atau analisa saham itu pakai metode Mami Wheel. Mami Wheel itu singkatan dari MACD Oscillator, Money Flow Index, sama William R. Jadi, ini contoh saham IPTV pada tanggal 28 bulan Januari. Di situ saya ngecek sahamnya, ada pasar sedang freeze di jam 14.40-an. Nah, saya melihat kenapa saya beli saham itu, karena di sini money flow index-nya
di angka 100 dan itu pembelian kuat. Kemudian William R-nya itu kan menunjukkan bullish-nya suatu saham. Kalau misalkan dia di angka minus 20 berarti sahamnya sedang bullish juga. Kemudian MACD osilatornya di angka 0, histogramnya hijau. Jadi kalau MACD-nya di atas angka 0 berarti masih bagus. Nah, akhirnya sebeli saham ini besok-besoknya sampai tembus di harga 180. Mami Will ini konsep paling enak sih menurut saya. Kemudian ada lagi. Oke, Mas, kembali lagi ke saham yang tadi dulu, PPTV dulu. Oke. Oke. Bentar ya. Oke. Udah terlihat, Mas? Nggak bisa? Ya, udah. Oke. Oh, diklik anunya, gambarnya dulu, diklik. Biar besar. Nah, udah terlihat Mas sekarang? Masih terlihat ininya, apa namanya, telegramnya aja. Mungkin bisa di copy paste sebenarnya, copy paste ke apa namanya, ke grup Paint ya, ke Paint. Jadi biar kita tahu metode-metode yang digunakan, tidak, tapi ini aja sih, apa namanya, semua metode bagus ya, tapi tetap kembali ke kita masing-masing. Ini malam ini memang khusus sharing metode apa sih yang kita gunakan. Jadi rekan-rekan Mas itu ngomong apa sih gitu ya, misalkan kok dia cuman saham yang ini gitu, padahal lagi remeh saham ini kok cuman ini, kan biasanya rasa penasaran itu ada. Jadi kan kita nanti tahu. Udah bisa dibuka Mas? Saya belum pernah nyoba pakai ini Pak. Telegram akses. Kalau Zoom ini udah habis waktunya karena nggak ada ini, nggak paketan. Kalau nggak ini aja. Itu yang Mas gunain tadi adalah IQ. Oke, Dani. Oh, ini apa ini? Ini materi yang saya rangkum sih Mas. Oh, materinya. Oke. Kalau untuk itunya tadi nggak muncul, nggak kelihatan. Ini kelihatan nggak? Oke, dah kelihatan. Oke. Saya sambil ke TV kan. Nah, paling tidak ini aja sih, bisa dijelasin sedikit ini, money flow-nya antara apa namanya 20 sampai 80 itu apa yang ininya, apa namanya, overbought kah, oversold kah, kenapa saya harus diambil gitu kan. Jadi di sini saya jelasin dulu money flow index yang disebut dengan MFI. Jika MFI-nya di angka 100 berarti dia pembeliannya kuat. Sedangkan kalau di angka 20 itu dia penjualannya kuat. Jadi kalau kita beli saham masih money flow indexnya di angka 20 berarti kan dia penjualannya kuat, jadi makanya sahamnya turun tuh ya kan, yang tadinya 260 malah turun gitu kan, karena money flow indexnya di angka 20. Nah, yang kemudian ada William R. Nah, William R itu untuk menunjukkan bullish atau bearishnya suatu saham. Jadi kalau William R-nya di angka 20 itu berarti maaf, di angka minus 20 berarti dia sahamnya sedang bullish. Kebalikannya, kalau dia mengarah ke bawah menuju 80 berarti dia sahamnya bearish tuh, jadi sahamnya turun. Nah, kemudian ada MACD osilator. Jadi kalau misalkan MACD osilatornya belum di angka 0, itu jangan dulu beli sahamnya walaupun dua sinyal tersebut memenuhi ya. Contohnya di November sampai Desember tuh kan dia penjualannya kuat ya kan, sama MACD osilatornya belum menyentuh angka 0 ya, lalu yang terjadi sahamnya sedang turun trend gitu. Nah, kemudian pas tanggal 28 bulan Januari itu dia mantul sahamnya, mantul ke atas karena MACD osilatornya di angka 0, kemudian William R-nya mengarah ke atas, mengarah ke 20,
kemudian money flow indexnya di angka 100. Jadi sinyal tersebut tiga-tiganya memenuhi, akhirnya Samyuta TV jackpot. Oke, nah, itu metodenya. Satu saham lagi. Satu saham lagi Ada? ya. MTW ini yang suka kita beli. Oke, silakan. MTW ini pada tanggal 14 bulan Januari lalu itu dia di bulan Januarinya nggak ada. Jadi itu pembeliannya kuat di angka 100 MACD-nya, kemudian William R-nya di angka minus 20, kemudian histogramnya di atas angka 0. Kemudian ya sahamnya naik gitu kan, naik sampai 200-an gitu. Kalau kita bisa mengambil momentum tersebut bakalan cuan lebar gitu. Oke, coba ini saya kembali ke layar saya. Ini kembalikan dulu Mas. Iya. Coba saya ini dulu. Oke, layar saya kelihatan lagi. Oke, tadi IPTV ya. IPTV, kalau kita lihat dari metode yang Mas Randy pakai, gunain tadi, satu, kelemahannya kita tertinggal. Ya, sama dengan metode yang Pak Denny tadi, memanfaatkan momen yang kenaikan sudah menguat, ya. Kembalikan arah sudah kelihatan valid atau belum. Dan ini kan saya pakai bukan metodenya Pak Denny tadi. Di sini ada EMA 50 dan EMA 200. Nah, nanti setelah ini saya kembalikan ke metode saya. Kalau punya Mas Randy tadi, dia di sini ya. Nah, di harga terakhir di sini Mas ya? Di 26 Januari atau di 2 Februari tadi? Di habis harga kemarin di tanggal 28. 28. Oke, pas di sini. Nah, di sini tadi money flow-nya udah pembelian kuat ya. Jadi yang beli kuat, jadi tidak melihat dari candle, bahasanya kan gitu ya. Karena ada candle merah juga, koreksi juga, tapi di situ masih termasuk momen pembelian yang sangat kuat dari indikator money flow-nya tadi. Terus William R-nya dan histogram dari MACD dia sudah berada di atas 0. Nah, kalau momennya kita ambil dari buy cicil atau buy mulai dikit-dikit dari histogram, itu lebih bagus kalau menurut saya. Karena kenapa? Kalau histogram udah naik di atas 0, itu kecenderungan besarnya akan terus naik. Dan itu histogram di atas 0 itu biasanya naik pertama kali itu adalah awal dari reversal terjadi. Jadi kalau bisa mulai cicil dari situ akan lebih dapat banyak cuannya. Tapi kalau tetap kembali kalau misalkan memang dari indikator yang kita gunain dan kita yakin harus paling tidak ketiga-tiganya memenuhi syarat baru masuk. Entah itu nanti candle ARB. Nah, kalau candle ARB kan ini panik nih. Nah, biasanya kepanikan di sini. Ternyata kalau udah tahu momennya yang tadi dari money flow, William R, terus histogram tetap masuk. Dan besok kan tidak menutup kemungkinan ternyata 26%. Oke. Terus kalau dari metode yang dari Pak Denny, saya sambung di sini, sudah naik di atas MA 50, itu katakan di harga high-nya, harga close-nya di 169, dan besok ARB itu langsung closing di 158. Berarti kita langsung sudah close. Dan ternyata besok langsung open gap ARB lagi. Berarti kita sudah meminimalis resiko terjadinya closing di bawah MA 50. Oke, sekarang saya coba kalau pakai yang MA 5 dan MA 20-nya. Sini ya. Nah, jadi sama tanggal 28 OTW Golden Cross. Terus stokastiknya kita lihat dulu. Nah, ini ya. Ini stokastik di bawah M20 oversold, jenuh jual ya, jenuh jual, sudah murah lah secara teknikalnya. Dan mungkin masih terjadi penguatan dari penjualan karena memang sahamnya sudah turun dan memang di sini secara teknikal tergambar dia memang sudah jenuh jual, tapi masih ada penjualan yang terjadi dengan volume kecil, ada yang besar sedikit ya. Tapi paling tidak terlalu besar volumenya, tapi tetap mengakibatkan penurunan. Nah, di sini kenapa volumenya kecil tapi ARB gitu ya. Biasanya itu adalah bid lot-nya, bid offer-nya kecil-kecil, tipis-tipis.
Itu ya. Jadi kalau volumenya kecil, tapi kok ARB, biasanya bid offernya tipis. Tapi kalau volumenya besar, entah itu ARB ataupun naik ataupun arah, biasanya bid offernya tebal. Nah itu yang volumenya, jadi kan bid sama offernya volumenya besar-besar. Nah kalau saya ambil dari metode saya, MA5 udah melebar dari MA20. Ya ini terjadi pelebaran di saat ada golden cross dari stokastik di tanggal 21 Januari. Ini golden cross stokastik tapi closing tidak mampu di atas MA5. Berarti kita hold. Kita hold untuk pembelian. Jadi kita tunggu dulu sampai ada momen closing di atas MA5. Dari momen golden cross tanggal 21, 1, 2, 3, 4 hari setelah itu, tanggal 26 terjadi jackpot volume besar, closing di atas MA5. Dan besoknya langsung minus 3% koreksi wajar dari kenaikan sebelumnya. Nah, terus kita terus tunggu sampai di sini udah MA5 dan MA20 sudah mulai mendekati, berarti ada OTW jackpot ya. Ataupun OTW golden cross lah. Lebih tepatnya OTW golden cross, dan kenaikan terus terjadi di tanggal 20, mulai tanggal 28 itu 26%, terus 31, 21%, dan sampai 2 Februari 25%. Nah, setelah terjadi MA cross, MA5 dan 20, kecenderungannya akan terjadi koreksi. Nah, ini juga ada koreksi ya, 6%. Nah, tapi ada golden cross ini pasti ada high. Cenderungnya lebih ada high yang akan dibentuk. Di sini closing 169, high-nya di 184. Jadi masih ada cuan kalau memang ngambil dari momen golden cross MA. Nah, ini IPTV. Dan IPTV ini ada koreksi. Nah, ini nanti kita tunggu lagi nih koreksinya sampai di mana. Nah, volumenya ini ARB nih kadang-kadang kan ARB. Kita tidak lihat dari volume kenaikan sebelumnya. Kalau dia sudah naik dari sini 28 sampai 25, ini kalau di total udah berapa persentase? Coba kalau saya tarik deret ya, dari sinilah, dari momen saya ambil sampai di sini aja lah. Nah, itu sudah 107%. Biar enak saya naik di closing sini. Nah, ini udah 86% dari kenaikan di tanggal 26 sampai tanggal 2 Februari. Kalau besoknya ARB 6%, ARB 3 kali aja dia tidak akan belum menutup kenaikan ini. Jadi makanya kalau bilang jangan panik ya, ini acuannya. Jadi volumenya ini masih besar dan ini ada koreksi-koreksi wajar gitu loh. Ada koreksi-koreksi wajar, tapi tidak menutup kemungkinan dia akan terus turun dan kembali ke sini ya, tidak menutup kemungkinan, tapi kecenderungannya saham ini kan sudah turun dalam. Jadi sudah ada waktunya, mungkin udah ada masanya dia harus kembali running kembali ke atas. Jadi ada momen koreksi wajar. Mungkin nanti bisa dipantau lagi di sini ada kita buat support terdekat antara 135 lah. Mungkin bisa ada satu kali lagi ya, 130 sampai 135. Kita bisa lihat dari situ. Dia closing nggak di bawah MA ya. Kalau misalkan ada closing di bawah MA, berarti mungkin ada kecenderungan dia akan turun kembali. Tapi kalau tidak closing di atas MA5, dia hanya retrace ke atas mantul. Berarti ini kalau saya tarik dari Fibo, ini kan bisa kelihatan dari Fibonacci. Nah, jadi kita nggak terka-terka, kita pakai nanti kisarannya dia retrace-nya di mana sih gitu ya. Nah, jadi di sini ya, 140 itu retrace dari 0,38. Nah, biasanya kalau kenaikan kuat itu retrace-nya cukup di 0,38. Jadi dia nanti ada pantulannya di situ. Kisaran 140 dia akan mantul ke atas. Tapi kalau nggak kuat 0,38, biasanya saya buat maksimalnya di 50%, 0,5 di sini ya. Kalau 0,5 itu ditembus ya udah, mungkin harapannya putus dia akan turun lagi. Tapi kalau udah running tinggi seperti ini biasanya 0,38 sama 0,5 yang kita pakai. Jadi area retrace itu nanti di dua Fibonacci itu 0,38 dan 0,5. Oke, itu untuk IPTV. Oke, silakan satu lagi. Mas boleh request nggak? Oke. MLPL buat besok. Oke, MLPL. Bentar. Oh, tadi saya lupa capture ya. Oh, apalah saya nggak capture. Mungkin Bu Heliana mau berbagi, silakan Bu. Atau Mas Han yang pengen berbagi? Atau Mas Danar, ayo silakan kalau mau berbagi.
sebelum saya ke request. MLPL. Oke, langsung saya sambung MLPL. Saya buka MA 50 dan 200. Berarti ini belum tidak masuk di kriteria Pak Denny ya, karena belum mencapai harga 300-an. Tapi di sini sudah masuk kriteria saya, golden cross terjadi, stochastic dan closing di atas MA di tanggal 28. Dan ini OTW golden cross ya. MA5 dan MA20 sudah mulai berdekatan ya. Dan ini ada koreksi-koreksi kecil, tapi closing tetap di atas MA. Dan ini potensinya dia untuk besok lanjut naik ya. Ini saya lihat di sini ada kisaran mungkin untuk target terdekat itu di kisaran 280 sampai 286. Ya, kita ambillah paling dekatnya di mulai 276 sampai 280 lah. Nah, kita ambil aja di situ untuk area terdekatnya sebelum terjadi koreksi wajar dari setelah terjadinya golden cross MA5 dan 20. Nah, ini kalau misalkan masih seperti ini, saya sudah telat masuk dari metode golden cross stochastic dan MA5. Tapi di sini masih closing di atas MA. Kalau misalkan masuk masih belum ketinggalan ya. Nah, jadi nanti metodenya beralih ada kedua metode ya. Jadi sinyal pertama, sinyal kedua golden cross. Nah, nanti kalau misalkan kita ambil sekarang harga 242 atau 240 dan closing masih di atas MA5, berarti masih ada optimisme kenaikan dengan target 274 sampai 280. Nah, kalau kita lihat seperti ini, minimalnya berapa sih sebenarnya kenaikan dari penurunan yang sudah terjadi? Kita pakai Fibonacci aja udah cukup gitu ya. Kita bisa buat seperti ini. Kadang saya sebutkan 50% dari penurunan sebelumnya. Nah, kalau kita pakai Fibonacci di sini ya. Ini minimal seperti inilah ya. 50%-nya itu adalah di 300. Ya, minimal 50%-nya. Tapi paling terdekatnya adalah di 0,38. Kebalikan yang tadi ya. Kalau udah ada running trend kenaikan atau penurunan, kalau udah tajam seperti ini, retrace-nya itu minimal di 0,38, kalau jebol 0,5. Nah, kalau setelah 0,5 ini dijebol, berarti ini sudah hilang. Fase downtrend-nya ini sudah bisa kita katakan hilang. Hilangnya berarti kita sudah fokus ke tren yang mulai terjadi. Jadi ini ada pembentukan tren awal untuk uptrend kembali. Jadi ini low, nanti entah ini high-nya atau high-nya nanti di 274, baru retrace higher low, baru higher high. Gitu ya. Nah, paling tidak 0,38 dan 0,50 berarti minimalnya di 274 sampai di 300 kalau pakai Fibonacci untuk target kenaikan dari MLPL. Nah, ini sama kayak IPTV kemarin. Nah, IPTV ternyata tembus ya. Ntar saya kembali ke IPTV, saya coba tarik Fibonacci-nya. Ini saya balik. Di sini ya. Ini dari awal penurunannya paling tinggi di sinilah hebatnya. Nah, ini yang saya bilang ada primary dan secondary. Ini gelombang primary ya. Jadi tren terbesarnya, nah nanti ada secondary-nya. Nah, ini adalah pembentukan dari secondary-nya. Secondary-nya nanti entah sampai di mana ya. Ini 0,38 ditembus dan sekarang 0,5. Nah, 0,5 adalah target kedua dari setelah penembusan 0,38. Setelah ditembus, nah, kan nanti ada candle kovalitan. Jadi valid nggak sih penembusan dari 0,5 Fibonacci-nya? Nah, ternyata setelah ditembus besoknya ARB dan besoknya ini langsung gap down ARB. Dia kembali di bawah MA5. Di bawah 0,5 Fibonacci-nya. Jadi ini adalah area retrace. Secondary. Ini primary, secondary. Ya. Ini berarti nanti ada pola pembentukan kecil. Entah nanti kalau turun di bawah 0,38 berarti nanti akan ada primary lagi. Tapi kalau tidak, nanti pembentukannya seperti ini ya. Kalau saya gambar ya, saya oret, saya coret-coret lah. Sebentar, saya coret-coret mana?
Ini. Nah, ini ya terusnya. Begini. Ini gini. Nah, kurang lebih nanti seperti inilah gambarannya. Jadi kalau ini primary, ini secondary-nya, nah, dan nanti di sini ini pendek misalkan, jadi ketemunya secondary. Nah, kalau misalkan ini ketemu secondary dan secondary, nanti akan ada primary. Primary-nya di sini. Nah, teman kalau misalkan dia dalam, berarti ini tetap secondary dan ini primary. Tapi kalau ada secondary 2, ya, ini secondary high, di sini ada secondary dan low-nya tidak melebihi dari low ini, berarti adalah secondary juga. Berarti ada 2 secondary, dia pola reversal ataupun pola koreksi terjadi setelah kenaikan sebelumnya dari tanggal 25. Nah, jadi dia kayak gini lah pergerakannya, kurang lebihnya. Dan nanti bisa di marlist ya, untuk MPTV ke depannya. Dan memang rata-rata pergerakan MNC Group lagi booming gitu ya. Nah, itu untuk ini. Coba MLPL-nya tadi saya sedikit bahas lagi. Nah, MLPL belum mencapai targetnya ya. Ini masih primary. Ya. Nah, ini primary. Nanti naik ke sini. Nah, ini secondary-nya misalkan kita buatlah sampai di 50 misalkan gini ya. Nah, nanti setelah di sini ada candle apa ya? Valid nggak nih untuk nembus lagi di 50? Kalau nggak nembus, berarti nanti kan gini. Sedikit, baru ini ya. Nah, ini secondary, ketemu secondary, baru primary lagi. Dan terus, kalau misalkan uptrend ya terus ya. Primary, ini kita hitungnya primary-nya dari sini nanti. Ya, secondary, dari primary, terus secondary lagi, terus ke atas lagi. Pergerakan pola uptrend. Low, high ke low, higher high ke low, higher high terus ya. Oke. Nggak terasa ini udah hampir 2 jam. Oke, silakan yang mau request lagi. Mbak Diana, ini Mbak Diana jauh banget nih. Mas Henry, silakan. Kalau mau berbagi ataupun mau request, silakan. Sama apa yang mau kita cross check. Mas Hero boleh dilihat Temas, Mas Hero? Timas ya? Iya. Ini awal-awal ini loh, padahal apa namanya Timas ini saya masih ingat banget. Dulu kita selalu masuk rame gitu ya, di area 300 sampai 400 loh dulu ini. Nggak tahunya udah 2400 sekarang. Dividen lagi. Itu Timas. Lanjut nggak ya gitu ya? Lanjut nggak nih Timas? Kalau saya lihat Timas, oke, berarti ini kan sudah biar tidak risk, maksudnya dia sudah di atas, dia kan sama seperti ini nanti ya. Dia udah di atas, ternyata kok masih naik, berarti kita pakai, coba kita lihat weekly. Biar lebih meyakinkan kita. Oke, weekly-nya harga tertingginya. Oh, sebenarnya hancur ya. Pergerakan sebelumnya Timas ini. Saatnya nggak karuan. Tapi ini udah mulai beraturan mulai 2020 lah. 2020 sampai sekarang udah mulai beraturan. Kita pakai Fibonacci ya, karena ini stokastik udah di atas. Kita lihat dulu pakai Fibonacci. Dari sini, kita ambil dulu dari sinilah kisarannya. Nah, ini pergerakannya kita ambil dari low sini ke atas high ini. Nanti koreksinya di mana ya? Kecapean koreksinya di mana? Itu ini weekly ya, ini weekly. Itu 0,38 karena trennya kuat sebelumnya. Kalau cuma trennya sedikit kayak gini ya, ini sedikit, itu bisa pakai 50 ya, 50 sampai 61. Tapi kalau yang kuat seperti ini biasa dia ke 0,38, paling besar 0,5. Nah, ini ternyata cuma sampai di 0,38. Area 0,38 sini ya. Ternyata retrace, kembali naik. Nah, kalau kita lihat targetnya, berarti kita balik. Kita balik untuk mencari target weekly dari Fibonacci Timas. Oke, Timas 0161 ditembus, 02618 ditembus. Nah, ini kayak sedikit lagi ya. Coba saya tarik. Wow, udah 3618. Berarti masih target jauh lagi di 423. Wah, ini gede banget ininya. Targetnya.
kalau dari volume dari weekly-nya masih memang cenderungnya masih naik lagi gitu ya. Dan ini weekly-nya MA5 dan MA20-nya kembali dari memperkecil dan memperlebar lagi sekarang. Dan ini ada golden cross dari MA50 sama 200. Nah, ini adalah mulai validnya trend. Ya. Ini kan lengkap nih kalau saya buat. Ini saya buang. Nah, ini ya. 50-nya biasanya nggak dibuka ya. Oh, ini 50. Nah, ini ya. MA5, MA20, MA50, 100, dan 200. Nah, ini strong uptrend. Ini untuk panjang, ini strong dan ya. Karena pergerakan udah di atas, paling tidak di atas MA200. Secara 200 hari ya. 200 hari pergerakan di atasnya. Jadi targetnya masih ada di kisaran 2770 atau di 2760 sampai 2710 lah ya. Target dekatnya untuk Dimas. Nah, ini untuk daily-nya. Nah, ini akumulasi terus nih dari sini. Wah, ini garisnya bagus banget ya. Udah kayak pelangi. MA-nya berjajar lurus. Nah, berayun. Nah, ini MA5-nya masih memperlebar ya. Berlebar lagi. Dan volumenya besar. Lebih besar daripada kemarin daily. Jadi masih ada target di kisaran. Paling dekatnya di 2770. Paling jauhnya di, ya kita ambil simpel lah. Kita genapin di 2800 ya. Targetnya. Masih mengarah ke situ untuk Dimas. Masih ada potensi ya, Mas? Masih Pak. Kalau saya lihat dari sini masih dari volumenya masuk ke tria ya, mencukupi untuk kita masuk. Terus dari EMA-nya juga udah mulai dari dead cross tidak valid di sini dan mulai memperlebar, dan pergerakannya mulai memperlebar dari EMA-nya ya. Nah, nanti kan dari di pergerakan sini kita lihat di sini ya. Nah, maunya si EMA-nya kayak gini loh, jarak-jaraknya. Nah, kalau jarak-jaraknya udah kayak gini nih bagus gitu ya, enak lihatnya. Terus itu running terus. Ya, tapi paling koreksi gelombang-gelombang kecil, koreksi wajar aja. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Coba kita lihat dari ini ya. Saya mau coba lihat MTWI gimana besok ya. Ini banyak yang nunggu MTWI. Ini mungkin closing ya, MTWI. Sama satu lagi yang masih nyangkut PSGO, Mas Irul. Ya, PSGO itu PR kita sama Kobek. Ya. Oke, ini MTWI ya, ini momen ya. Mudah-mudahan bagus ya. Mudah-mudahan ya dari yang kita lihat ini MA-nya dead cross tidak sampai ya, tidak valid lah ya. Sebenarnya ini kalau candle yang hijau ini dia merah, dia kalau dead cross ini. Dead cross dari MA. Tapi karena dia full body 10% kenaikan, jadi menahan dari MA-nya untuk dead cross. Nah, tanggal 3 kemarin berarti hari Kamis ya. Ya, hari Kamis dia golden cross stochastic pergerakan di atas MA. Nah, ini mudah-mudahan sih besok ya. Berarti kalau dilihat dari sini saya optimis dia naik gitu ya. Minimal kemarin saya yang banyak yang tanya ya 180 lah. Karena ini 180, 182 itu adalah resist terdekat. Jadi kalau dia kelewati ya terus running ya. Nah, ini kenaikan, saya lihat dari Fibonacci ke sini. Berapa runningnya? Di 50 ya. Oh, ini kurang sedikit. Oke, kisaran inilah ya. Nah, ini kan runningnya nggak kuat ya. Ini runningnya nggak kuat karena nggak hijaunya nggak terlalu besar gitu loh. Jadi cuman udah naik tinggi memang, tapi ada candle merah besar. Jadi nggak runningnya nggak saham-saham yang tadi ya. Jadi koreksinya itu dari 0,38 ditembus berarti 0,5 maksimal di 61. Nah, ini masih di kisaran 05 sama 61 di tengah-tengah lah ya. Jadi masih tertahan dari Fibonacci itu. Nah, area reversal udah terjadi 0,5 sampai 0,6 itu, dan ada stochastic yang golden cross. Nah, nanti kalau target panjang, kalau saya pakai Fibonacci itu gini ya. Kita coba berapa kira-kira. Targetnya kira-kira berapa? Oke. 161 itu ada di 200
47 ya di sini. Berarti kisaran ini karena Fibonacci-nya nggak pas titiknya ya kita ambil 240 lah gitu ya. Paling nggak banyak 240. Itu target agak jauhnya ya. Jauhnya dari membentuk higher high dari high 214. Ini primary, nanti ini berarti secondary. Ya, kenaikan yang ininya nanti adalah primary. Ini. Nah, primernya di sini. Kisaran ya 240 sampai 246. Boleh kita buat di situ untuk targetnya. Masuk kriteria dari stokastik sudah golden cross, closing di atas MA. Dan ini pergerakannya uptrend. Dari pergerakan udah di atas MA5, MA20, MA50, 100 dan 200. Ya, berarti udah uptrend. Kalau weekly-nya seperti apa? Terus ini kita lihat kok PSQ. Nah ini ya MTWI. Yakin nggak kalau MTWI nanti akan running uptrend ya? Karena ini running uptrendnya belum bisa dibilang tuh belum sempurna banget gitu dari weekly-nya. Karena pergerakannya di sini ada setway. Ada setway jadi ada MA yang kumpul nih antara 5, 20 sama 50 tuh kumpul. Berdekatan terus jaraknya. Jadi kalau nggak closing di MA 50 ya closingnya di 20 gitu doang ya. Jadi itu kumpul. Nah nanti kan kalau misalkan memang terus running ya kayak Timas tadi. Jadi kayak pelangi ini ya. MA-nya pelangi di bawah candle. Kali ini saya optimis nih. Bagus nih berarti ya. Untuk kita agak hold panjang kalau misalkan mau hold panjang. Tapi ya MTWI saya senangnya ya kalau sudah running itu dalam satu minggu itu kita bisa lihat ada yang 23%. Ada yang 26%. Berarti kan tidak menutup kemungkinan ini minggu kemarin baru 6%. Berarti minggu besok kayak 10% nyampe deh gitu loh. 10% nyampe dari harga closing. Berarti kita sudah tahu 10% dari harga closing 177 berapa nanti. Nah, kita lihat dalam satu minggu nyampe nggak di situ. Entah itu high-nya, entah itu close-nya. Oke, itu untuk MTWI ya. Coba PSGO. Kemarin PSGO nggak taunya nyangkut saya juga. Nah, PSGO. Ini cukup lumayan lama lah ya. Coba weekly dulu sebelum ke daily. Weekly ini ya. Ini mau dead cross. Ini sudah volumenya kecil. Nah, ini besok untuk daily ini dead cross ya. Nah, dead cross ini kan nanti bisa hilang atau gagal karena ini weekly. Kalau besok dalam satu minggu ada candle hijau ya. Candle hijau paling tidak sampai di kisaran 200 lah. Kalau udah nyampe 200 ini gagal nih. Dead cross dari MA-nya di weekly chart. Karena ini volumenya udah memperkecil nih, volume jual. Volume runningnya di untuk PSGO weekly. Untuk daily sebentar. Weekly tadi ini momennya ini ya trennya bagus. Oke, pergerakan di atas MA50, MA100, MA100, MA200-nya nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak kalau itu? Oh, ini karena nggak termasuk saham baru ya dari 2019. Jadi MA200-nya belum terlalu kelihatan. Nah, ini momennya masih masuk nih kalau untuk Pak Denny ya, untuk weekly. Ada pergerakan masih di atas MA50. Masih terjaga lah ya. Jadi untuk di hold dulu, ya oke masih ini ya. Ini retrace terakhir itu dia di MA 200. Nah, ini daily baru kelihatan. Dalam 200 hari dia tidak mampu ditembus. Jadi dalam 200 hari pergerakan masih uptrend. Cuman downtrendnya terlihat karena dia turun di bawah MA 150 dan 20 dan ya 100, 20 dan 50. Nah, ini udah ada golden cross, stochastic dan closing belum di atas MA. Volumenya kecil-kecil. Terus nanti kita tunggu momen lagi untuk pergerakan di atas MA5. Ini kalau ini mau di average silahkan, mau di hold aja dulu silahkan. Maksudnya nggak usah di average lah. Mending average-nya untuk saham yang lain lah. Ini biarin dulu. Kalau MA-nya udah memperlebar dan sekarang pergerakan untuk mengarah memperkecil
MA5 dan 20. Jadi ini masih ada reversal ya, ada potensi reversal jadi untuk SGO. Jadi mungkin untuk satu bulan ini ya mungkin bisa menutup lah sampai 230 240. Saya optimisnya ke sana lah. Kalau ini terjadi retrace ini karena banyak banget nih nanti MA yang akan ditembus. Mulai perpotongan MA 20, 50 sampai 100. Untuk kembali arah uptrendnya. Ya. Untuk SGO. Jadi di hold dulu lah Pak untuk SGO. Mas Heru, makasih. Oke. Ada lagi? Mungkin kalau tidak kita cukupkan sekian. Ini nanti saya share ya untuk rekamannya. Mas mau tanya. Oke. Ini baru dapat email dari RHB. RHB itu memang tiap tahunnya ada pajak itu. Ya untuk lapor pajak ya. Jadi itu bentuknya nanti bisa lampiran. Terus bayar pajak. Kenapa Mas? Itu bayar pajaknya langsung dipotong portofolio kita bagaimana? Enggak, kita kan sebenarnya udah pajak itu ini bukti ya, itu bukti. Oh, jadi itu bukti. Transaksi kita kan udah ada PPh-nya. Jadi setiap transaksi penjualannya, lebih ke penjualannya itu sudah ada potongan pajak. Jadi yang kan kadang-kadang ada yang nasabah yang mau, Mas saya butuh ini SPT gitu ya, mau lapor ke pajak gitu ya. Jadi ini termasuk kekayaan kita gitu ya, aset. Jadi kalau mau dilampirin ya dilampirin, kalau nggak mau dilampirin ya gimana silakan yang biasa bisa laporan gitu ya. Terima kasih Mas. Oke. Dan ini cuman saya belum ini ya, simpang siurnya saya belum valid, nanti kalau udah valid nanti saya info. Kan ada beban materai yang akan dibebankan ya. Menteri udah kalau nggak salah dari Oktober itu transaksi di bawah 10 juta atau di atas di atas 10 juta itulah. Itu ada materai yang dikenakan. Bea cukai materai. Karena saya masih simpang siur kemarin katanya terus dapat kabar leaking nggak jadi gitu. Nanti kalau misalkan valid, oke, mulai berlakunya kapan nanti saya juga akan tanya dari tim pusat RHB untuk nasabah RHB nanti saya sampaikan. Ternyata mulai ada bea cukai materai 10.000 per transaksi kalau nggak salah ya, per transaksi, tapi ada targetnya misalkan di atas kita transaksi satu hari 10 juta gitu ya. Nah kalau misalkan di atas 10 juta baru kita kena beban materai, tapi kalau masih di bawah 10 juta kita nggak kena materai. Itu aja sih. Oke, paling itu aja ya untuk malam ini. Besok untuk screener-screenernya yang terkait dari MA5 sama statistiknya nanti kalau besok pas planning saya akan share ya. Karena ini saya dapat dari DSI. Mungkin yang sudah pakai DSI tahulah caranya. Yang belum tahu nanti ada waktunya ya. Kita saya bahas mengenai DSI. Oke, terima kasih buat rekan-rekan untuk malam ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan ngobrol santai malam ini bermanfaat buat kita dan membuat kita menjadi lebih cuan terus lah ya, profit maksimal ya. Terima kasih ya rekan-rekan malam ini. Terima kasih juga Mas Hiro dan kawan-kawan. Selamat istirahat. Terima kasih Mas Hiro. Ya, sama-sama.